Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa kembali bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 atau pada tanggal 27 Iyar 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 3 ayat 38 sampai 39, dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-42 saudaraku. Firman atau daftar Elohim berkata demikian, dan mereka yang berkemah di depan tabernakel ke arah timur, di depan kemah pertemuan ke arah matahari terbit, ialah Musa dan Harun dan anak-anaknya yang memegang tanggung jawab tempat kudus sebagai tanggung jawab Bani Israel, dan orang asing yang mendekat haruslah dihukum mati. Semua orang yang terbilang dari suku Lewi yang Musa dan Harun telah membilangnya atas perintah Elohim Yahweh, semua laki-laki dari yang berumur 1 bulan dan seterusnya, menurut kaum-kaum mereka ada 22.000 orang. Saudaraku, tema dalam perikop ini adalah kewajiban para imam dalam melakukan pelayanan di tabernakel atau di bait Elohim ini saudaraku, atau kemah suci ini. Dalam mereka setiap melakukan berkemah ataupun mereka berpindah-pindah selama 40 tahun di padang gurun saudaraku. Namun setelah mereka masuk ke tanah Kanan dan mulai membangun suatu kemah atau suatu bait Elohim yang permanen saudaraku. Dalam pembagian tugas ini saudaraku, imam-imam dibagi khusus untuk arah timur, arah pintu masuk dari kemah ini saudaraku, tabernakel ini adalah arah timur saudaraku pintunya, dan di depan pintu itu berkemahlah Musa dan Harun dan anak-anaknya, dan tidak boleh sembarangan orang melintas dari depan pintu ini karena hal itu akan dihukum mati saudaraku. Kemudian saudaraku, di bagian belakang daripada kemah suci ini itu ditugaskan saudaraku dari kelompok Libna, dari suku Lewi. Kelompok Libna ini yang dipimpin oleh Gersom saudaraku, yang memiliki tugas tanggung jawab terhadap tirai-tirai, kemudian bagian atas kemahnya, penutupnya, ini menjadi tanggung jawab dari yang dipimpin oleh Gersom. Kemudian yang di sebelah utara saudaraku itu adalah tanggung jawab dari kelompok Mahli. Yang Mahli saudaraku, inilah kelompoknya dari suku Lewi, kemudian dipimpin oleh Merari yang mempunyai tanggung jawab terhadap papan-papan atau kayu-kayu, alas-alas yang ada di tabernakel. Kemudian yang di sebelah selatan itu saudaraku dipimpin oleh Kehat dari kelompok Amran saudaraku, yang memiliki tanggung jawab terhadap isi dalam kemah suci ini, perkakas ini saudaraku, tentang tabut, kemudian semua perkakas-perkakas yang ada di dalam. Jadi artinya saudaraku, yang menjadi renungan bagi kita, semua suku Lewi mengambil bagian, dan pada waktu itu jumlah mulai anak usia 1 bulan laki-laki saudaraku berjumlah 22.000 menjadi tanggung jawab terhadap tabernakel ini. Artinya apa saudaraku, bila kita renungkan hal ini, Bapa Yahweh sangat konsisten dan sangat fokus terhadap tabernakel ini saudaraku, karena memang tabernakel atau bait Elohim ini merupakan sentral dari pelaksanaan dalam keagamaan atau dalam penyembahan, dalam melakukan suatu ritual-ritual yang Bapa Yahweh perintahkan saudaraku. Dan ini dilakukan oleh suku Lewi dengan pembagian tugas yang sudah ditentukan sesuai dengan kelompok masing-masing. Dan ini menjadi suatu hal renungan bagi kita, di mana kita juga sekarang secara tabernakel fisik itu adalah kehilat atau gereja itu saudaraku, namun tabernakel roh itu adalah diri kita sendiri yang bertabernakel, Bapa Yahweh yang bertabernakel di dalam diri kita. Dan bagaimana melakukan terhadap
gereja atau kehilat, gereja itu harus dirawat dengan baik, saudaraku, harus bersih, harus rapi, demikian saudaraku. Itulah wujud kita menghargai kehadiran Bapa Yahweh di tempat itu. Jadi kalau kehilat atau gereja sudah tidak tertib atau kotor atau bau, demikian saudaraku, dan dimana kita datang untuk menyembah di tempat itu, maka itu harus diperbaiki, saudaraku. Itu harus kita rubah, baik itu pengerja dan jemaat, untuk bersama-sama merapikan gereja kita atau kehilat kita menjadi baik dan rapi, saudaraku. Itulah wujud penghargaan kita secara nyata tentunya, bahwa disitulah kita melakukan persekutuan ibadah, dan disitulah kita melakukan penyembahan kita pada melaksanakan hari-hari ibadah yang Bapa Yahweh tentukan. Berarti tempat itu harus bersih, saudaraku, harus rapi, dan juga harus baik, saudaraku. Inilah menjadi tanggung jawab, dan ini wujud penghormatan bagi Bapa Yahweh Elohim kita. Kalau itu saja tidak bisa dikerjakan, saudaraku, bagaimana iman ataupun yang ada di dalam jemaat, yang ada di dalam, tentunya menjadi tolak ukur keseriusan dalam melakukan ibadah-ibadah. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita terus. Mari maju terus dalam iman. Tetap kita berjuang, kita mendengarkan Torahnya atau firman-Nya Bapa Yahweh untuk menguatkan iman kita, terus ditambah-tambahkan karena pendengaran akan firman Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Dan tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini. Kita berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, dalam Adonai Yesus HaMashiach, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah dan ketetapannya secara sungguh-sungguh, kita tidak dipermalukan. Ada jalan keluar setiap apapun permasalahan, bila itu ada permasalahan, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku. Haleluya.